Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Frame by Film. Channel YouTube yang berfokus pada alur cerita film. Untuk video perdana alias video pertama kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film animasi yang berjudul The Legend of Hei yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Film ini berfokus pada roh ataupun siluman kucing muda bernama Xiao Hei yang kehilangan rumahnya akibat ulah manusia dan berkelana mencari tempat baru bersama sekelompok siluman lainnya. Namun pertemuannya dengan manusia bernama Wu Xian membawanya pada petualangan yang menguji pandangannya terhadap persahabatan, kepercayaan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Oke viewers, pertama-tama saya ingatkan terlebih dahulu untuk video ini mengandung spoiler alert. Kalau kalian tidak terganggu, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kucing hitam yang ternyata adalah roh ataupun siluman bernama Xiao Hei yang tengah tidur di ketenangan hutan. Namun keadaan damai itu berubah menjadi gemuruh akibat hewan-hewan di dalam hutan berlarian ke segala arah. Karena penasaran, Xiao Hei mengecek keadaan dan dia mendapatkan pohon tumbang serta tembakan peluru yang mengarah kepadanya. Tidak lama kemudian, tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang hingga akhirnya tanah-tanah di sekitar Xiao Hei runtuh ke dalam yang menyebabkan Xiao Hei ikut terjatuh. Dan ternyata semua kegaduhan itu disebabkan oleh manusia yang sedang membuka lahan. Xiao Hei terbangun di tumpukan sampah di tengah perkotaan. Sejak kehilangan rumahnya, Xiao Hei mengembara tanpa henti. Dan untuk bertahan hidup, Xiao Hei mencuri makanan dari manusia. Ya layaknya kucing pada umumnya, bedanya di sini manusia tidak paham kalau dia itu adalah siluman. Ketika sedang beristirahat di sebuah kardus bekas, tiba-tiba Xiao Hei diserang oleh 3 orang random. Kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya Xiao Hei terjebak di sebuah jalan buntu. Terdesak, Xiao Hei berniat mengajar mereka dengan wujud kucing raksasanya. Namun, sebelum mengajar mereka bertiga, ada siluman lain, Feng Xi, yang menyelamatkan Xiao Hei. Feng Xi membawa Xiao Hei ke tempat persembunyian mereka dan memperkenalkannya dengan teman-teman siluman lainnya. Ada Sehuai, Lao Chu, dan Yan Hu. Di sisi lain, di perkotaan, ada siluman yang memakai baju layaknya api yang sedang dikejar sesuatu. Ternyata, dia sedang berhadapan dengan manusia yang bisa mengendalikan logam. Pertarungan itu tidak membutuhkan waktu lama, sampai siluman tersebut tumbang dengan mudah. Dan ternyata orang ini mencari Feng Xi. Kembali lagi, Xiao Hei sudah semakin dekat dengan Feng Xi dan teman-temannya. Dari ditawari daging hingga sebuah minuman oleh Tian Hu. Bahkan, Xiao Hei diberikan tempat istirahat yang nyaman. Pagi harinya, Xiao Hei terbangun karena suara dentuman yang sangat keras. Ternyata Feng Xi dan teman-temannya tengah kesusahan dalam melawan orang tadi yang bernama Wu Xian. Wu Xian ini adalah penegak di persekutuan siluman. Semacam polisi gitu. Dan dia adalah manusia, bukan siluman. Dirasa tidak akan menang dalam pertarungan, Feng Xi dan teman-temannya merencanakan pelarian. Dengan susah payah, Feng Xi dan teman-temannya mencoba melarikan diri. Namun ketika Feng Xi mencoba melarikan diri, Xiao Hei mencoba membantu. Namun Wu Xian dengan mudah mengalahkannya. Feng Xi dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Di tempat pelariannya, Feng Xi dan teman-temannya merencanakan sesuatu. Ketika Xiao Hei terbangun, dia langsung mencari keberadaan Feng Xi ke seluruh pulau, namun tidak menemukannya. Ketika bertemu Wu Xian, Xiao Hei mencoba menyerangnya, namun gagal. Bahkan serangan kejutan pun tidak bisa melukai Wu Xian. Wu Xian mencoba merakit perahu dan menggunakannya untuk meninggalkan pulau tersebut dengan membawa paksa Xiao Hei. Ketika lolos dari ikatan, Xiao Hei mencoba melarikan diri dengan melompat ke laut. Namun ternyata dia tidak bisa berenang. Dan ketika ingin mengulanginya kembali, dia melihat bayangan ikan hiu di kedalaman dan mengurungkan niatnya untuk melompat lagi. Feng Xi datang ke kediaman Tuan Mi dengan maksud tertentu dan menyerangnya. Di perjalanan, Wu Xian dan Xiao Hei harus berhadapan dengan badai laut yang ganas. Di tengah gumpuran ombak besar, Wu Xian mencoba membuat perahunya tetap melaju tanpa membantu Xiao Hei yang susah payah berpegangan. Dan ketika pegangan Xiao Hei lepas, dia tidak sengaja mengaktifkan kekuatan zona miliknya yang membuat air dan waktu di area zona miliknya melambat dan berhenti. Ketika Xiao Hei terbangun, semuanya kembali normal dan Wu Xian mencoba membuat mereka keluar dari situasi tersebut yang membuat Xiao Hei sampai muntah. Karena penasaran dengan kekuatan Xiao Hei, Wu Xian memintanya untuk mengeluarkan kekuatan zona miliknya. Namun karena tidak paham, Xiao Hei malah berubah menjadi wujud kucing raksasa dan membuatnya tenggelam kembali.
Untuk mengajari Xiaohui mengenai kekuatannya, Wuxian mengajak Xiaohui ke ruang spiritualnya. Di sana, Wuxian memberitahu apa itu ruang spiritual dan mencari tahu kekuatan Xiaohui yang sebenarnya. Dan ternyata Xiaohui adalah tipe mengendali logam yang sama seperti Wuxian. Dan sebagai kompensasi karena salah orang, Wuxian mau mengajari Xiaohui dalam mengendalikan kekuatannya. Dan pada awalnya Xiaohui menolak, namun Wuxian tidak memaksa. 甜的，可能是我的汗。 Xiaohui malas dalam belajar, namun lambat laun dia mau belajar mengendalikan kekuatannya. Dimulai dari menggerakkan logam yang diberi oleh Wuxian, Xiaohui kesusahan dan akhirnya mampu menggerakkan perahu, ya walaupun seperti orang baru pertama kali menggunakan mobil manual. Hingga akhirnya Xiaohui mampu membuat perahu tersebut berjalan dengan kencang. Di sisi lain, Feng Xi datang ke toko Wahu, sebuah siluman yang mampu mengeluarkan hewan dari sebuah kanvas lukisan. 有什么宝贝让先生看上了？说一声就是了。 Feng Xi berhasil menangkap Wahu, namun ternyata itu hanyalah salah satu lukisannya dan bukan wujud aslinya. Dengan paksaan, akhirnya wujud asli Wahu yang sebenarnya keluar, yang wujudnya sedikit menyerupai tupai. Feng Xi melakukan sesuatu terhadap Wahu yang menyebabkan dia pingsan, dan Feng Xi keluar dari toko tersebut dengan mengendarai seekor naga. Sementara Wuxian dan Xiaohui beristirahat di malam hari. Di malam itu, Wuxian memainkan alat musik seruling, sementara Xiaohui menanyakan beberapa pertanyaan. Mengapa dia tidak terbang saja sampai ke daratan? Mengapa dia mengincar Feng Xi? Dan apakah Wuxian bisa melepaskan Xiaohui ketika sudah sampai di daratan? Lao Shu dan Xiaohui berhasil menemukan keberadaan Wuxian dan Xiaohui menggunakan benih dan ikan yang mereka sebarkan, dan memberitahu Feng Xi yang sepertinya baru selesai bertarung. Akhirnya Xiaohui dan Wuxian sampai di daratan. Mereka langsung ditanyai dan dituduh penyusup. Namun dengan intimidasi dari Wuxian, mereka bisa memberikan informasi di mana mereka berada. Ketika Xiaohui ingin pergi, dia diajak oleh Wuxian untuk makan sebentar dengan Wuxian yang traktir. Ya walaupun uangnya hancur, HP-nya basah karena tidak bisa membayar, Wuxian membayar dengan batu biok secara paksa dan kabur. Ketika Xiaohui ingin pergi karena sudah kenyang, Wuxian menghentikannya dan mencoba menawarkannya untuk bergabung persekutuan. Namun karena Xiaohui menolak, akhirnya dia dipaksa untuk ikut dengan diikat. Di malam harinya, Xiaohui membayangkan berada di dekat Feng Xi dan teman-temannya. Namun ternyata itu adalah Wuxian yang membakar burung dan rasanya tidak enak. 不要拿食物出气。 Di sepanjang perjalanan menuju Longyou, Xiaohui mencoba kabur beberapa kali, namun selalu tertangkap dan dihukum. Namun di perjalanan itu juga Xiaohui dilatih dalam menggunakan kekuatannya. Bahkan diajari bagaimana caranya untuk memaling tebu dan dimakan. Wuxian mencoba memasak kembali, namun kali ini adalah ikan, dan hasilnya tetap gagal. Di malam harinya, Wuxian dan Xiaohui beristirahat di sebuah batu yang berlubang. Di sana tiba-tiba ada serangan mendadak yang ternyata itu adalah teman-teman Wuxian dari pendekat persekutuan. Dan di momen ini Xiaohui mencoba kabur kembali, namun gagal lagi. Di sini Xiaohui diberitahu penjelasan mengenai dunia manusia dan perilaku mereka yang tidak selalu salah, seperti di pandangan Xiaohui dan Feng Xi. Ketika pagi datang, teman-teman Wuxian ingin pergi. Dia meminta satu hal, yaitu uang. Jika sesamanya mereka di kota, mereka membeli makanan dan membeli kendaraan. Bukan mobil, namun sebuah skuter, yang bahkan di sini Wuxian sempat digoda di jalanan karena dikira gadis. Mereka berhenti untuk makan kembali, namun di seberang jalan ada sebuah perampokan yang dapat dengan mudah ditangani oleh Wuxian. Xiaohui dan Wuxian menginap di hotel. Di sana, Wuxian berharap Xiaohui untuk datang ke persekutuan karena Xiaohui sangat berbakat dan takut kekuatannya disalahgunakan. Namun Xiaohui berbicara kalau dia tahu mana yang baik dan benar. Feng Xi tidak jahat. Begitu juga dengan Wuxian. Pendekat persekutuan sampai ke toko Wahu dan menanyainya siapa yang menyerangnya. Dan mereka tahu bahwa Feng Xi dapat mengambil kekuatan dari siluman lain.
Akhirnya, Xiaohe dan Wuxian sampai di kota Longyou. Karena kehabisan bensin, Wuxian berhenti dan berencana melanjutkan perjalanan menggunakan kereta cepat. Mereka di sini bertemu dengan siluman lain bernama Ziloulan, siluman bunga yang diadopsi oleh Wuxian dan sekarang bekerja sebagai penjual bunga. Sesamanya di depan stasiun, ada larangan kucing dilarang masuk, maka Xiaohe menggunakan wujud manusianya. Sesampainya di kereta bawah tanah, Wuxian dan Xiaohe diserang oleh siluman yang dapat mengendalikan pikiran manusia dan tubuh orang lain. Wuxian dapat menahan mereka, namun Xiaohe terteleport ke siluman yang dapat mengendalikan manusia tadi. Wuxian mencoba mengejar mereka, namun rekan siluman pengendali pikiran adalah pengendali tanah dan bebatuan. Dia menutup jalan terowongan supaya Wuxian tidak dapat mengejar. Namun, hal itu bukanlah hambatan, yang akhirnya Wuxian mampu mengejar mereka. Dan dalam sekejap, Wuxian mampu mengejar mereka berdua dan merebut Xiaohe. Namun, siluman tanah tidak mau kalah. Dia mengumpulkan tenaga untuk melawan Wuxian dan mencoba menghancurkan kereta. Wuxian meminta bantuan Xiaohe untuk menjaga manusia yang pingsan selama dia menghajar siluman tanah. Sempat ada batu besar yang jatuh, namun berhasil ditangani oleh Xiaohe. Bahkan Xiaohe sempat dipanggil tampan oleh anak perempuan di sampingnya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Feng Xi dan teman-temannya datang untuk mengambil Xiaohe dari Wuxian. Pertarungan epik pun terjadi di sini. Wuxian berusaha untuk melawan mereka dan tetap menjaga Xiaohe untuk berada di dekatnya. Namun, dengan kekuatan Tuan Mi yang dicuri, Feng Xi mampu menghentikan pergerakan Wuxian dan berhasil membawa pergi Xiaohe. Di sini, Wuxian mencoba mengejar, namun Feng Xi menghancurkan tiang penyangga rel kereta api. Alhasil, Wuxian menghentikan pengejaran dan menolong penumpang kereta. Penjing, ketua persekutuan siluman Longyou, datang dan memberitahu Wuxian bahwa Feng Xi dapat mencuri kekuatan siluman lain. Dan Wuxian sadar bahwa selama ini target dari Feng Xi adalah Xiaohe. Mungkin kalian belum paham, maka lanjut dulu. Jadi, Feng Xi dan teman-temannya berada di atap sebuah gedung. Di sini, Feng Xi menceritakan masa lalunya, bahwa Longyou dulunya adalah kampung halamannya. Namun, manusia datang dan dia tidak mempermasalahkannya. Namun semakin lama, manusia semakin banyak dan perkembangan zaman semakin maju. Beberapa siluman tersingkirkan, namun Feng Xi beranggapan bahwa manusia yang harus pergi. Persekutuan siluman datang dan Feng Xi tersingkirkan. Feng Xi meminta bantuan dari Xiaohe dengan kekuatan zonanya untuk memperluas ruang spiritual supaya mereka mendapatkan tempat tinggal yang kembali. Jelas Xiaohe menolaknya. Di sini, Feng Xi tidak ada pilihan lain selain merebut kekuatan zona milik Xiaohe guna memperluas ruang spiritualnya. Nah, di sini letak menjengkelkannya. Apakah kalian tahu siluman pengendali tanah dan siluman pengendali pikiran? Yang di awal skin, Xiaohe dikejar-kejar di gang. Itu semua adalah rencana dari Feng Xi. Namun, ada sedikit perbedaan di sini. Jika Feng Xi mengambil kekuatan dari siluman lain, tidak akan membuat dampak yang terlalu parah. Namun, jika dia mengambil zona milik Xiaohe, itu sama aja Feng Xi mengambil ruang spiritual milik Xiaohe. Kekuatan zona milik Xiaohe diambil sampai rambutnya memutih. Wuxian sempat datang, namun semuanya sudah sangat terlambat. Feng Xi sudah mendapatkan kekuatan zona milik Xiaohe. Namun untungnya Xiaohe masih selamat, tapi energi spiritualnya semakin berkurang. Untuk menyelamatkan Xiaohe, Wuxian harus mengambil kembali zona ruang spiritual milik Xiaohe. Di sini teman-teman Feng Xi berusaha mengecoh persekutuan untuk mempermudah Feng Xi guna menyetabilkan zona ruang spiritual milik Xiaohe. Namun akhirnya Feng Xi ditemukan Wuxian di sebuah basement mall. Pertempuran ini sangatlah dahsyat, bahkan membuat rata mall yang menjadi area pertarungan mereka. Di sini Feng Xi terdesak dan bukan tandingan Wuxian. Karena terdesak, Feng Xi mencoba masuk ke zona ruang spiritual Xiaohe yang telah distabilkan. Wuxian mencoba menghentikannya, namun usahanya tidak berhasil. Feng Xi berhasil memperluas zona ruang spiritual miliknya. Di sini Penjing memerintahkan semua penegak persekutuan untuk berfokus pada evakuasi manusia, karena zona spiritual akan terus meluas tanpa ada yang bisa menghentikannya. Di sini semua siluman penegak bekerja sama untuk mengevakuasi manusia, dan bagian yang paling epik adalah ada siluman yang mampu meneleport sebagian besar manusia ke daerah yang tidak terdampak zona spiritual. Di dalam zona spiritual, Feng Xi berpikir semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun, Wuxian masih mengejarnya di dalam zona ruang spiritual. Perlu diingat, pemilik atau tuan dari ruang spiritual adalah tuan di dalamnya dan bisa melakukan apapun di dalamnya. Di luar zona ruang spiritual, Sehai berhasil menahan beberapa siluman penegak dari persekutuan dan bahkan unggul. Namun ketika Nesha datang, keadaan berbalik. Dia dikalahkan dengan satu serangan. Dan ketika Nesha mencoba membantu Wuxian untuk masuk ke zona ruang spiritual, dirinya kesulitan karena akses masuk telah ditutup oleh Feng Xi.
Di dalam zona ruang spiritual, di awal-awal pertarungan, Wuxian dapat mengimbangi, bahkan menyudutkan Feng Xi. Namun akhirnya, Feng Xi dapat mengendalikan kehendaknya sebagai tuan di zona ruang spiritual. Hingga akhirnya keadaan berbalik, Wuxian tersudutkan. Namun ketika Feng Xi ingin memberikan pukulan terakhir, sebuah tangan kucing raksasa keluar dari tanah. Itu ternyata adalah Xiao He yang masuk ke zona ruang spiritual. Ketika mendorong kekuatannya untuk menyerang Feng Xi, dia tidak sengaja meratakan sebagian besar kota Longyou. Pertarungan antara Xiao He, Wuxian, dan Feng Xi terjadi sangat sengit. Di sini, Wuxian mencoba menyudutkan Feng Xi dengan bantuan Xiao He. Mereka berhasil menyudutkan Feng Xi bahkan ke udara, hingga Feng Xi menyentuh batas dari zona ruang spiritualnya. Tapi Feng Xi tidak menyerah. Dia mencoba menyudutkan kembali Wuxian dan Xiao He dengan melemparkan mereka dari udara ke bawah dengan kecepatan tinggi yang dipercepat terus-menerus. Sebelum menyentuh tanah, Xiao He berhasil mengendalikan kekuatan zona ruang spiritual miliknya dengan sempurna, menyelamatkan mereka berdua dan memukul mundur Feng Xi. Sekarang keadaan berbalik kembali. Feng Xi kembali tersudutkan. Di akhir pertempuran, Wuxian meminta Xiao He untuk menghilangkan zona ruang spiritual supaya tidak ada pembatas lagi di dalam kota Longyou. Pertempuran sudah selesai. Feng Xi berhasil dikalahkan. Ketika Feng Xi hendak dibawa ke persekutuan oleh Wuxian, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menumbuhkan sebuah pohon raksasa yang rindang dan mengucapkan permintaan maaf ke Xiao He. Di dalam perjalanan ke persekutuan, menggunakan siluman yang bisa terbang, Xiao He bertemu dengan Nesha dan berbicara apakah dia laki-laki karena gaya rambutnya sangat imut, dan ternyata gaya rambutnya seperti itu supaya orang-orang mengenalinya. Sesampainya di persekutuan, di sana adalah tempat yang sangat indah dengan beragam siluman yang ada di sana. Namun, Wuxian mengucapkan perpisahan kepada Xiao He karena dia tidak bisa berada di persekutuan disebabkan terlalu kuat menyebabkan siluman tidak nyaman berada di dekatnya. Namun, Xiao He tidak ingin berpisah dari Wuxian dan akhirnya Xiao He ikut bersama Wuxian dan belajar darinya. Dan itulah alur cerita film dari The Legend of He yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Menurut saya, film ini sangatlah bagus, baik dari combat actionnya, komedinya, animasinya, dan alur ceritanya. 9 dari 10. Sebenarnya The Legend of He 2 sudah tayang di bioskop Cina dan Amerika, namun kemungkinan tidak akan tayang di bioskop Indonesia, dan hanya akan tayang di platform streaming, dan itu kemungkinan tahun depan. Cukup sekian dari saya, terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Kalian hebat, kalian semua adalah orang-orang hebat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.